Hai kids, ini waktunya untuk mendengar cerita sebelum tidur. Sebelum kita mulai, yuk ambil posisi yang enak dan nyaman, biar nanti tidurnya nyenyak. Cerita kali ini berjudul Kelinci yang Sombong dengan Kura-kura. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah si kelinci yang sangat sombong. Dia selalu merasa bahwa dia adalah yang tercepat dan terhebat dari semua hewan di hutan. Hahaha, aku adalah kelinci. Aku adalah hewan yang paling tercepat di antara semua hewan di hutan. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatanku. Di suatu hari, dia bertemu dengan kura-kura dan merasa bahwa kura-kura adalah makhluk yang sangat lambat dan bodoh. Kelinci pun mulai memperolok kura-kura. Hahaha, dasar hewan lambat. Apa kelinci, kamu berbicara apa? Kata kura-kura. Kamu kura-kura, kamu sangat lambat. Dan kamu adalah hewan paling lambat di hutan ini. Hei kelinci, kamu jangan sombong. Aku tidak sombong kura-kura, tapi itu kenyataannya. Aku adalah hewan tercepat di hutan ini dan kamu adalah hewan terlambat di hutan ini. Kura-kura sangat sedih dengan perlakuan kelinci dan memutuskan untuk menantangnya dalam sebuah perlombaan. Baik kalau begitu kelinci, aku mengajak kamu untuk berlomba berlari. Hahaha, kamu tidak salah kura-kura. Sudah jelas, pasti aku yang menang dan kamu pasti kalah. Baik, kalau begitu kita buktikan saja kelinci. Kelinci yang sombong sangat merasa senang dengan tantangan tersebut dan menerima tantangan itu dengan cepat. Baik, dengan senang hati aku terima tantangan kamu kura-kura. Besok kita akan berlomba. Kelinci yakin dia akan menang dengan mudah melawan kura-kura yang lambat. Hahaha, kura-kura sangat lucu. Sudah jelas aku yang pasti akan menang. Karena di hutan ini tidak ada yang lebih cepat selain aku, ucap kelinci dalam hatinya. Keesokan harinya, perlombaan dimulai. Kelinci berlari dengan cepat dan yakin akan memenangkan perlombaan itu. Sedangkan kura-kura bergerak dengan lambat dan hati-hati. Hahaha, sudah kubilang kamu akan kalah kura-kura. Kura-kura hanya terdiam dan fokus saja berjalan. Walaupun ia melihat kelinci berlari dengan cepat, itu tidak mematahkan semangat kura-kura untuk melanjutkan perlombaannya. Kelinci terus berlari, dan saat melihat ke belakang, dia tidak melihat kura-kura karena kura-kura masih sangat jauh di belakangnya. Akhirnya, kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak dan tidur di bawah pohon. Sebaiknya aku tidur saja dulu karena kura-kura masih sangat jauh. Dia tidak akan bisa menyusulku. Karena angin sepoi-sepoi membuat kelinci tertidur lelap. Saat ia terbangun, dia terkejut melihat kura-kura hampir menyelesaikan perlombaan dan hampir tiba di garis finish. Wah, enak sekali tidur. Hah? Itu kan kura-kura. Dia sudah mau sampai garis finish. Setelah itu, kelinci pun mulai berlari. Tapi karena kura-kura sudah dekat, akhirnya kura-kura yang menang. Oh tidak! Teriak kelinci. Kura-kura pun sampai di garis finish dan disusul oleh kelinci. Hei, kamu kura-kura pasti kamu curang.
Curang apa kelinci? Aku tidak curang. Aku menang karena aku terus berlari, sedangkan kamu malah enak tidur di bawah pohon. Dia merasa sangat malu karena terlalu meremehkan kura-kura dan sombong atas kemampuannya sendiri. Kelinci pun belajar bahwa kesombongan akan membawanya kepada kekalahan dan kerendahan hati sangatlah penting. Baiklah, aku mengakui kalau aku salah karena aku telah sombong. Aku tidak akan sombong lagi. Maafkan aku, kura-kura. Pada akhirnya, mereka berteman baik. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita kura-kura dan kelinci adalah: pertama, kesabaran akan membawa keberhasilan. Yang kedua, selalu rendah hati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, jangan meremehkan kemampuan orang lain. Yang keempat adalah kesombongan akan membawa petaka. Yang terakhir adalah kita harus bisa belajar dari kesalahan. Terima kasih. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita sebelum tidur. Semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah. Sampai jumpa.